Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Banyak pertanyaan yang masuk ke saya. Kombinasi gear yang cocok untuk tanjakan sekaligus kecepatan yang bagaimana ya? Bila yang bertanya menggunakan triple atau double chainring, gampang menjawabnya. Permasalahannya akan muncul bila yang bertanya adalah pengguna single chainring, terutama di kalangan pengguna sepeda MTB. Sebelumnya, terima kasih bagi yang sudah subscribe dan bagi yang belum, mohon bantuannya untuk subscribe biar kita tambah semangat dalam membuat video. Single chainring road bike. Pabrikan yang mengeluarkan single chainring untuk sepeda jalan raya adalah SRAM, yaitu di grup Z-Force, Rival, dan Apex. Sedangkan Shimano tidak mengeluarkan single chainring. Jumlah gigi untuk Rival One By adalah 38T, 30T, 32T, 44T, 46T, 48T, 50T, dan kaset 11-26T, 11-28T, 11-32T, 11-36T, dan 11-42T. Untuk ban 700C yang setara dengan 29 inci, kombinasi ini menghasilkan gear inch tertinggi sebesar 131,82 inci, atau bila dikayu dengan menggunakan cadence 80 rpm akan menghasilkan kecepatan maksimal 50,46 km per jam. Tetapi kombinasi tertinggi ini 50/11T hanya menghasilkan low gear inch 34,52 atau hanya bisa melaju 13,22 km per jam dengan cadence 80 rpm dengan kombinasi 50/42T. Gear terendah ini bila menghadapi tanjakan gradien 3%, berdasarkan perhitungan bike calculator, membutuhkan power sebesar 125 watt, gradien 5%, 189 watt, dan gradien 9% membutuhkan power 318 watt. Kebutuhan tenaga sebesar itu tentu bukan range yang nyaman bagi pemula. Menggunakan chainring terkecil 38T dengan kaset terbesar 11-42T menghasilkan kecepatan maksimum 38,35 km per jam di jalan datar untuk cadence 80 rpm, dan low gear inch-nya adalah 26,24 inci. Untuk menghadapi gradien 3% membutuhkan power 91 watt, 140 watt untuk gradien 5%, dan 237 watt untuk gradien 9%. Dari data ini, single chainring sepeda jalan raya sulit untuk melibas tanjakan bagi pesepeda pemula, walaupun menggunakan kombinasi terkecilnya. Ditambah kecepatan yang biasa-biasa saja. Bila menggunakan kombinasi tertinggi, sepeda dapat dikayu dengan kecepatan yang bagus. Bahkan bila menggunakan cadence 100 rpm dengan gear tinggi, bisa menghasilkan kecepatan 63 km per jam. Tetapi ini bukan makanan bagi pesepeda amatir. Single chainring MTB. Single chainring MTB umum diproduksi oleh pabrikan komponen sepeda. Kali ini kita membahas single chainring MTB dari Shimano. Jumlah gigi yang tersedia adalah 28T, 30T, 32T, 34T, 36T, dan 38T dengan kaset terlebar 11-51T. Bila kita menggunakan crankset terbesar yaitu 38T, high gear inch yang didapat adalah 95 inci, atau bila dikayu dengan 80 rpm akan menghasilkan kecepatan 36,37 km per jam untuk ban 27,5 inci. Gear inch ini belum maksimal bila dibandingkan standar high gear inch 100 inci. Bagaimana dengan low gear inch? Kombinasi ini 38/51T menghasilkan low gear inch 20,49 inci. Untuk menghadapi tanjakan gradien 3% dibutuhkan power 69 watt, gradien 5% 107 watt, dan di gradien 9% membutuhkan power 184 watt. Kombinasi terlebar ini masih belum ideal untuk pesepeda pemula. Kecepatan yang belum maksimal dan kemampuan tanjakan yang hanya sampai rata-rata gradien 5% membuat pesepeda keteteran ketika ditanjakan dan tertinggal ketika di jalan datar. Sedangkan kombinasi terkecilnya yaitu chainring 28T dan kaset 11-51T menghasilkan high gear inch
70 inci, atau sepeda maksimal memiliki kecepatan 26,8 km per jam untuk cadence 80 rpm dan menghasilkan low gear inch sebesar 15,1 inci. Bila menghadapi tanjakan gradien 3%, membutuhkan power sebesar 50 watt dan 78 watt untuk gradien 5%, serta 135 watt untuk gradien 9%. Multi chainring MTB. Untuk kecepatan, multi chainring tidak bisa disaingi oleh single chainring di kelompok MTB. Chainring terbesar multi chainring adalah 48T untuk triple, menghasilkan speed 45,94 km per jam untuk cadence 80 rpm. Sedangkan di kelompok double chainring, kecepatan maksimal adalah 44,03 km per jam untuk cadence 80 rpm. Pada kelompok multi chainring, kemampuan tanjakan belum bisa menyaingi single chainring. Kombinasi terendah yang mungkin adalah 3442T dengan gear inch 15,71 inci. Masih kalah bila dibandingkan 2851T dengan gear inch 15,1 inci. Kesimpulan, menggunakan single chainring mau tidak mau harus memilih bila kita hanya mengandalkan kemampuan komponen sepeda. Bila ingin bermain di kecepatan, maka bersiaplah menghadapi tantangan yang lebih berat di tanjakan. Melatih kekuatan di tanjakan merupakan tantangan tersendiri bagi pencinta speed, dan efeknya tidak hanya menambah kekuatan, tetapi berat badan pun akan turun, dan pada akhirnya akan meningkatkan power to weight. Bila lebih condong ke tanjakan, maka single chainring di MTB adalah rajanya, tetapi agak keteteran bila berhadapan dengan jalan yang mendatar. Jangan dulu kecewa dengan kecepatan yang biasa-biasa saja. Memang betul ada kendala di komponen dan Anda memiliki tenaga yang berlebih. Kecepatan bisa diraih dengan cara selain meningkatkan kemampuan komponen, yaitu meningkatkan cadence Anda. Pada perhitungan di atas, kecepatan teratas yang bisa dicapai adalah 36,37 km per jam untuk cadence 80 rpm. Nah, bila Anda mampu meningkatkan cadence menjadi 100 rpm pada kombinasi tertinggi, kecepatan tertinggi adalah 45,46 km per jam. Bagaimana bila kemampuan RB di kecepatan dicampur dengan kemampuan MTB di tanjakan? Akan kita bahas di lain kesempatan. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.